Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba, ma ba'du. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ahibbai fillah, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di majelis ilmu yang insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majelis yang kita adakan ini termasuk dari majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Nuwasil darsana, kita lanjutkan pelajaran kita sampai bab yang keberapa, Ustaz? Bab yang ke-6. Buka halamannya agak cepat, Pak. Oh, kita dikejar waktu, Pak. Taib. Halaman 6, pelajaran ke-6, halaman 20. Kita sudah membaca sebagian pelajaran. Di sini Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, menulis bab ke-6, yaitu membedakan dua huruf yang sering tertukar. Yang pertama antara hamzah dengan ain, yang kemudian antara ha dan ha, kemudian selanjutnya za dan za, selanjutnya zai dan jim, selanjutnya sa dan sin, selanjutnya sin dan shin, selanjutnya shin sama sad. Nah, yang lucu ini kalau sad dipakai seperti huruf shin. Iya, kalau shin huruf sad dibaca seperti huruf shin. Shad. Shad. Sha. Sha. Ini peranakan antara shin dan sad, Pak. Jadinya shad. Shad. Shad, bapaknya shin, ibunya sad. Akhirnya jadinya shad. Nah, ini salah. Ini antara apa ini? Antara shin dan sad tidak ada. Yang namanya huruf itu harus jelas. Kalau dia shin ditebalkan. Kalau dia sa, dia tidak ditebalkan. Sa. Sa. Sad. Shin. 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 Sada. Sada. Huruf sad ketika dia tidak berharokat maka dipantulkan, karena huruf sad itu huruf huruf terakhirnya adalah d, dal, maka kita pantulkan sad. Dan kemudian pantulannya tebal atau besar, jangan sad. Iya, nanti antum yang makmum yang memantulkan sendiri sad ya. Itu salah, enggak, dia cepat sad langsung, ketika berhenti langsung dipantulkan, tidak ada jedahnya. Sad, enggak seperti kul huwallahu ahad, enggak, ahad, itu salah, cepat. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, selanjutnya huruf qaf dan kaf. Qaf dia tidak tebal, jangan antum baca qa. Siratal mustaqim, qim, enggak. Apalagi antum jedahkan, antum pisahkan
Nah, mustaqim dah. Dia itu satu kata, maka antum tidak boleh melafadzkannya terpisah. Mustaqim. Seolah-olah di situ ada namanya saktah. Saktah adalah berhenti tanpa menarik nafas. Contoh saktah itu di dalam surat Al-Qiyamah apa? Waqilaman raqa. Waqilaman, antum perhatikan, anak tidak menarik nafas. Waqilaman raqa, berhenti tapi tidak menarik nafas. Waqilaman raqa. Kalau dia ada saktah, insyaallah nanti mungkin jilid yang kedua akan kita mempelajari itu. Itu baru berlaku dia berhenti tanpa menarik nafas. Kalau surat An-Nazi'at, Anda sering mendapatkan imam berhenti tapi dia tidak menarik nafas. Di ayat antum asyaddu khalqan amis sama banaha, itu salah, karena antara sama dan banaha itu tidak ada tanda sakta. Biasanya di bawah huruf itu dikasih tanda sin kecil di bawah huruf. Nah, ini artinya sakta. Kalau ada tanda seperti itu, baru antum ketika membaca antum berhenti tapi tidak menarik nafas. Antum lanjutkan itu tanpa menarik nafas. Jangan antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Harusnya kalau antum berhenti di sama, antum asyaddu khalqan amis sama, tarik nafas. Banaha. Kenapa? Karena di antara sama dengan banaha itu tidak ada hukum sakta. Beda dengan satu ayat di dalam surat Al-Qiyamah, waqilaman raqa. Sama, Anda juga pernah mendapatkan imam ketika membaca iyyaka na'budu dipisah antara ka dan na-nya. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, tidak boleh. Jangan iyyaka, betul huruf kaf dengan na'budu dan nun setelahnya itu terpisah. Tapi bukan berarti dalam bacaan pun antum terpisah. Jangan, kalau antum seperti itu berarti bismillah antum harus pisah-pisah, karena bismi dengan Allah bisa. Bismillahirrahmanirrahim, tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim, tidak bisa. Kalau mau dipisah-pisah, nah antum melihat kan itu hurufnya terpisah. Nah, ketika ada kaidah sakta baru dipisah. Insyaallah nanti kita pelajari di buku jilid 2 insyaallah. Mudah-mudahan masih hidup semuanya Pak ya. Iya, insyaallah Pak. Kul insyaallah. Bilang insyaallah Pak. Iya, tidak perlu dikomando aja. Taib. Karena antum kalau baca surat Al-Qalam, surat Nun, itu ada kisahnya satu kaum yang malamnya itu karena mereka sorenya mungkin melihat kebunnya itu sudah siap dipetik, malamnya mereka kumpul-kumpul pesta berencana besok pagi pengen panen. Ternyata mereka itu dengan penuh keyakinan dan kesombongan. Mereka yakin besok kita panen, besok pagi kita panen. Tapi diantara mereka tidak ada yang mengatakan insya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kebun mereka besok paginya ketika mereka datang ke kebunnya, itu mereka tidak mendapatkan kebunnya. Mereka bertanya-tanya, saling bertanya, loh mana kebun kita? Mana kebun kita? Saling bertanya mereka. Loh kita kayaknya tersesat nih, bukan di sini, bukan di sini. Dicari lagi nggak ketemu. Oh enggak. Di sini. Oh enggak di sana. Mereka saling berselisih. Enggak di sini, enggak di sana. Padahal itu benar-benar tempat yang sebenarnya kebun mereka yang siap dipanen. Qadarullah, malam harinya ketika mereka tidur, kebunnya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Pak. Jadi kalau Bapak berjanji, Bapak melakukan mengucapkan janji kepada teman, sahabat, anak atau yang lainnya, mengucapkan insya Allah. Tapi Pak, jangan bedakan antara insya Allah orangnya Saudi dan insya Allahnya orang Indonesia. Iya, ini enggak, anak insya Allahnya orang Indonesia. Loh, enggak ada bedanya Pak antara orang Indonesia dan Saudi. Ini insya Allahnya Saudi apa Indonesia ini? Enggak ada. Orang Indonesia kalau insya Allahnya itu biasanya enggak mau ditepatin Pak.
Iya, insya Allah anak datang ke tempat antum, insya Allah anak hadir. Tapi dia sebenarnya memang tidak ada niat untuk hadir. Insya Allah nanti antum berjanji ke anak mau belikan mainan atau makanan, atau ke istri mau ngasih nambah uang jajan gitu Pak ya. Insya Allah pas besoknya antum nggak kasih. Nah, memang niat antum tidak menempati. Nah ini salah. Nah, apalagi antum beda-bedakan, insya Allah, masya Allah, insya Allah Saudi, insya Allah Indonesia, tidak ada Pak ya. Intinya kalimat insya Allah itu harus diusahakan untuk benar-benar dari hati itu untuk menunaikan apa yang telah dilafadzkan dari janji. Baik, kita lanjutkan. Membedakan huruf qaf dan kaf, antum lihat gambarnya. Qaf itu di tulang bagian daging dari langit-langit bagian yang lunak. Kemudian yang kaf itu pada bagian daging dan tulang bagian yang keras dari langit-langit secara bersamaan. Antum perhatikan. Jadi qaf itu dia tempatnya di langit-langit yang lunak. Kalau kaf dia berada di tulang di paling belakang. Antum lihat gambar itu ada sinyal, bentuk gambar sinyal. Nah, itu detak huruf qaf dan kaf di situ. Qaf di lunak di atas, kemudian kaf agak maju sedikit ke tulang tengah yang bagian atas. Bisa bedakan Pak? Kemudian lidah antum lihat, bentuk lidah kalau qaf dia agak turun ke bawah, kalau kaf dia seperti ini. Dia agak seperti agak menurun seperti ini ya Pak dia. Antum lihat kaf. Qaf beda. Qaf dia agak turun seperti seluncuran seperti ini Pak ya. Iya. Nah, ka, ki, ku. Tebak Pak, ini huruf qaf atau kaf? Ki, itu bisa Pak. Iya. Oh bisa dengarnya doang. Ya, yang didengar itu disimpan. Nanti ditaruh di otak, pas mau baca dikeluarkan Pak. Masya Allah. Membedakan bisa, insya Allah juga berarti melafadzkannya juga insya Allah bisa. Baik, selanjutnya kaf. Antum melihat kaf di langit-langit yang keras. Jadi kaf itu angin-anginnya pun tidak terlalu banyak Pak. Jangan ka, ki, ku, kya. Apalagi pas ki ada ki-nya, ada ku, kiu gitu Pak ya. Ka, ki, kiu gitu. Enggak. Itu berlebihan Pak. Ka, ki, kiu. Enggak. Ka, ki, ku. Biasa. Enggak. Ka, ki, ku, ka. Enggak. Bisa dipahami Pak? Untuk huruf qaf? Untuk huruf kaf? Bisa dibedakan? Baik. Ini kekasih Hana mana Pak? Beliau kok nggak hadir nih? Oh ada meeting, Masya Allah. Iya, sampaikan salam rindu Anda sama beliau Pak. Baik, selanjutnya huruf do. Antum perhatikan huruf do. Kita lihat letaknya. Termaksud dalam huruf lisan. Jadi do termaksud huruf lisan, yaitu keluarnya huruf dari salah satu tepi lidah. Salah satu tepi lidah. Antum sambil baca, sambil memahami apa yang antum baca. Salah satu tepi lidah, berarti tepi lidah yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan, dari kedua-duanya atau dari kedua-duanya secara bersamaan. Jadi nempelnya bisa sebelah kanan lidah, tepi kanan lidah tempel ke bagian gigi lidah, atau sebelah kiri lidah ditempel ke bagian kiri gigi, atau kedua-duanya. Jadi tepi lidah antum kedua-duanya antum tempelkan. Ya, ini antum paksa pakai indra keenam untuk lihat lidah Ana ya. Nah, kayak gimana? Iya, antum lihat aja gambarnya. Nah, kalau yang gambar sini, ini adalah nampaknya yang kedua-duanya ditempel. Yang kedua-duanya ditempel. Bagian kanan kirinya ditempel ke gigi kanan kiri. Nah, jadi bentuk lidah dia seperti ini Pak. Bentuk lidahnya. Lihat, antum lihat itu sinyalnya ke bawah. Nah, berarti itu anginnya menghembus ke situ Pak, angin. Di, du, di, du, waladhdallin. Silakan.
waladdallin. Jangan antum baca dha itu seperti huruf dal di depannya. Walad, da. Itu walad, antum depannya ancang-ancangnya huruf dal. Itu salah. Walad, da. Dia harus langsung ke huruf dha-nya. Walau. Dha. Dia seperti terbenam pengucapannya. Jangan walad. Bedakan walad sama walau. Walad. Dan lidah, antum lihat lidah dha itu ujungnya nggak keluar gigi, Pak ya. Kalau keluar walad, nah ini bid'ah ini, Pak ini. Walad, nah walad walad keluar lidah itu salah. Antum melihat lidahnya itu di belakang gusi atas. Nah, ini antum harus perhatikan ujung lidah, bagian tengah, bentuk tengah lidah itu harus dihafalkan. Mau tidak mau harus dihafalkan. Letak samping lidahnya itu harus dihafalkan. Kemudian huruf selanjutnya za. Silakan, Pak. Ya. Iya, Pak. Za. Iya, antum tempel dulu giginya, Pak ya. Jangan langsung za. Langsung terbuka. Za. Enggak. Antum lihat gigi atas, gigi bawah, dia menjepit ujung lidah. Nah. Za. Kemudian lidah, antum usahakan bagian tengah lidah sesuai dengan gambar. Nah, dia agak melengkung. Kemudian bagian pangkal lidah bisa dibedakan, Pak, pangkal lidah, ujung lidah. Kalau ujung lidah bagian dekat dengan gigi, yang paling ujung. Kalau pangkal yang dekat dengan langit. Antum lihat pangkal lidah itu dia melengkung. Diusahakan seperti itu, Pak. Agak naik di atas. Za. Kita praktek. Da. Huruf da. Di. Do. Da di do. Za. Zi. Zo. Za zi zo. Da za. Di zi. Nah, zi itu bukan zui. Jangan antum pakai wi, dz, wi, zui. Itu salah. Zui. Z, wi itu salah. Jangan zui. Enggak. Zi. Jadi kalau seperti ini itu akan melahirkan huruf w. Dwi. Huruf do juga seperti itu ketika kasroh i. Di. Jangan dui. Ya, itu salah. Baik, yang terakhir zada. Zi. Zu. Do. Baik, kita selanjutnya pelajaran ke-7. Untuk evaluasi membedakan huruf, insyaallah nanti ini jadi insyaallah, Pak, kita akan membuat bentuk seperti kelas. Jadi
Bapak nggak belajar seperti ini lagi, mungkin 2 pertemuan yang akan datang nggak seperti ini. Nanti akan kita ujikan bacaan antum, kita perkelompokkan. Jadi mana kelas yang pemula, kelas dasar, kelas tengah. Mungkin yang pemula ini yang benar-benar tidak kenal huruf sama sekali, yang tengahan, yang lumayan lancar, yang kelas atas itu udah lancar, tinggal hanya sedikit ketok saja bacaannya. Jadi insya Allah kita akan berkelompok dan kita akan coba meminta tolong ke teman-teman mahasiswa LIPI yang lain ketika ba'da zuhur. Jadi belajarnya tidak seperti ini Pak ya, biar nanti Bapak bisa talaki. Kita sistemnya talaki, datang, setor, pergi, kita aja Pak. Jadi antum baca, setor, bab pelajaran ini, kalau sudah selesai silahkan gantian, sudah selesai gantian, seperti itu. Atau mungkin belajarnya ustadznya baca, antum ikutin, insya Allah nanti diperkelaskan, dikelompokkan. Nah, insya Allah. Kalau sekarang ini masih anak terangkan bagaimana cara mengajar atau memakai metode Asy-Syafi'i. Baik, selanjutnya pelajaran ke-7. Kalau sekarang kan anak husnuzon aja Pak ya, sistemnya husnuzon nih. Wah, ada semuanya insya Allah udah sesuai dengan lafadz yang betul insya Allah. Iya, pas dicoba berantakan. Baik, pelajaran ke-7, mengenal sukun tanda mati. Ini antum ketika mengajarkan teman-teman, adik antum, anak antum, jangan ada jeda ab, at, as, enggak, cepat ya. Ab, at, as, aja, ada, ar, az, as, cepat seperti itu. Jadi jangan ab, enggak. Antum beda mengajar bahasa Indonesia dengan belajar tajwid. Dia harus panjang pendeknya berlaku sama seperti a pendek. Dia antum jangan ajarkan ini apa Dek, ba, ta, padahal itu tidak ada tanda panjangnya. Ya kalau pendek ba, ta, sa, jangan seperti antum mengajarkan huruf Indonesia A, B, C, D. Kalau Indonesia iya itu mungkin boleh panjang Pak. Paham antum? Iya. Kalau bahasa Arab enggak. Bahasa Arab iya apa Pak? Naam. Iya, naam. Enggak bisa antum paham? Naam gitu. Nggak, kayak orang Indonesia, ya paham antum? Ya, nggak. Bahasa Arab, naam, pendek ainnya, naam, nggak bisa, naam, gitu ya, nggak bisa Pak ya. Jadi beda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Nah, begitu juga dalam tajwid berlaku panjang pendeknya. Ketika antum mengajar anak antum ajarkan cepat, pendek, panjang dibaca panjang. Baik, anda bacakan, antum ikuti. Ab, at, as, aja, ada, al, ar, az, as, ash, as. Dak shin ya Pak ya, bukan ash. Ini huruf sad, samping shin, sad. Yang shin dulu yang tebal. Ash. Iya, mulut antum ngeri-ngeri gitu Pak. Ash. Takut antum ngajar antum Pak. Ash. Jangan monyong Pak. Ash. Jangan ash. Apalagi dibantu dengan mata yang ash. Iya Pak. Oke, kalau syaitan antum ta'awud tebal dengan emosi, silakan Pak. Tapi kalau antum ngajar jangan ash. Takut orang Pak. Ash, anginnya af, fa, alam taro kaifa fa, bukan, jangan ditutup Pak, alam taro kaifa ya. Jadi antum nanti kalau istri manggil papa, antum ganti Pak, jangan papa mah, enggak dikasih uang jajan, fafa ya. Baik, selanjutnya alqa, ak,
ak, al, am, an, au, ah, ai. Catatan di bawah antum baca 5 huruf yang apabila bertanda sukun harus dibaca qalqalah. Arti qalqalah adalah memantul. Apa aja Bu hurufnya, Pak? Kalau kita mungkin hafalnya baju di toko. Kalau ini qatu qat bajdin, qaf ta ba jim dal. Jadi kelima huruf ini ketika dia sukun maka dipantulkan. Pelajaran selanjutnya, Pak, kita lewatkan pelajaran ke-8. Yang latihan kita lewatkan. Karena kalau satu-satu nanti anak suruh baca latihan, waduh, bisa sampai jam 5, Pak, satu bab ini. Iya. Baik. Mengenal tasydid. Tasydid ini secara artinya apa, Pak? Tasydid. Syiddah, tekanan. Tasydid. Iya, jadi antum mendapatkan tanda W. Kalau di atas huruf tanda W kecil, ini antum jangan bilang tinta tumpah ya, Pak ya. Iya, ini tasydid. Iya, tasydid. Shin, pakai shin. Bukan pakai shad wala sin. Tasydid salah. Tasydid. Nah, tasydid. Antum mengucapkan tasydid juga pakai tajwid, Pak. Jangankan baca, Pak. Ngucapin tasydid aja pakai tajwid. Tasydid. Iya. Tasydid. Baik, Anda bacakan, antum ikuti. Antum perhatikan huruf kedua atau huruf pertama yang di depan itu pendek. Jadi antum jangan kasih jeda. Ba, ata, asa. Beda dengan waladhdallin. Itu lamnya bertasydid tapi do-nya panjang. Iya, kita baca panjang. Tapi kalau ini huruf-huruf pertama tidak ada yang panjang, maka jangan antum panjangkan bacaannya kecuali kalau ada tanda panjang. Baik, Anda bacakan abba, atta, assa, ajja, aha, akha, adda, azza, arra, azza, assa, asya, assa. Nah, antum jangan samakan ya, Pak ya. Yang pertama sin, yang kedua shin, yang ketiga sad. Jangan antum sin antum baca shin, antum baca sad antum baca sin. Nah, ini bahaya. Sin yang titik 3 sa nda. A'udzubillahi minasyaiton, syaiton. Makanya syaitonnya nggak pergi-pergi, Pak. Antum pakai sin yang harusnya shin. Minasyaiton. Dan cepat, Pak ya. Minasyaiton. Jangan a'udzubillahi minasyai. Makanya jinnya senang sama antum, Pak. Syaitannya senang sama antum. Antum iramakan minasyaiton. Minasyaiton. Baik, sinnya tebal. Asya, assa, adda, atta, azza, a'a, agha, affa, aqqa, akka, alla. Nah, ini lam bukan ini, Pak ya. Idgham bigunah, Pak. Alla, nda. Cepat ya. Allah. Waladhdallin pun seperti itu. Waladhdallin. Jangan waladhdallin. Ya, atau antum langsung panjangnya ndak ada, antum langsung tempel ke kalam. Waladhdallin. Itu salah. Oh, kan panjang. Oh, enggak, itu bukan panjang bacaan do-nya, tapi lama di tasydidnya. Waladhdallin. Itu salah. Antum langsung tempel kalamnya. Salah. Do-nya dallin. Jangan dallin.
shin, apalagi dolin. Itu salah. Bisa dipahami, Pak? Baik, jadi tidak lama penekanan lamnya, Pak ya. Dia cepat Allah, cepat masuk dan cepat dilepaskan. Beda dengan mim dan nun. Nah, mim baru agak lama dia. Amma yatasaalun. Amma. Anna. Awwa. Nah, antum bedakan antara nanti idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw. Itu mungkin penekanan wawnya lama. Miu waraihim muhita. Nah, sedangkan ini bukan idgham bi gunnah, nun sukun sebelumnya atau tanwin an-in-un sebelumnya. Ndak. Sebelumnya huruf hidup a, berharokat a. Jadi wawnya jangan lama. Awwa. Ndak, cepat ya. Awwa. Bukan awwa. Ini salah. Cepat ya. Awwa. Aha. Ini di mana letaknya, Pak? Aha. Bawah apa, Pak? Bawah dompet juga di bawah. Di mana, Pak? Di bawah mana, Pak? Di bawah, di dada, Pak. Ada, Pak, huruf dada. Lama-lama nanti ada huruf jantung, huruf usus, Pak, huruf lambung. Dada bergetar karena efek saja. Dia berada di tenggorokan paling bawah. Makanya ha kita baca bergetar dada kita. Ha. Coba antum baca, kemudian antum pegang dada antum. Ha. Allahu. Tebal. Dia bergetar dada kita karena dekat dengan dada, dekat di bawah. Makanya dia bergetar dadanya bergetar, dada kita bergetar karena posisi ha itu berada kerongkongan bagian bawah. Bukan berarti dia di dada. Baik, selanjutnya ayya. Nah, begitu juga ya. Ini antum bedakan mana huruf yang nun sukun sebelumnya atau tanwin dengan huruf yang hidup a i u, kemudian bertemu dengan ya bertasydid. Kalau sebelum ya itu nun sukun atau tanwin an in un, baru ya-nya ditahan lama. Ayya, iyi, uyyu. Kalau itu nun sukun atau tanwin an in un sebelumnya, sedangkan sebelum ya di sini apa? Hamzah berharokat fathah. Ayya, bukan nun sukun sebelumnya, bukan an in un tanwin. Berarti bacaannya tidak ditekankan lama, tidak ada gunnahnya. Ayya, salah. Yang benar ayya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayyuha. Jadi tidak ayyuha. Bisa dipahami, Pak? Baik. Kemudian kita baca catatannya. Huruf mim bertasydid dan nun bertasydid, membacanya ditekan dan ditahan lebih lama disertai gunnah. Dalam kurung apa artinya, Pak, gunnah? Dengung. Jadi getaran-getaran Bapak itu yang disebut dengan gunnah. Larinya suara ke hidung, pangkal hidung, itu yang disebut dengan gunnah. Karena antum ketika mengucapkan gunnah itu mesti hidung antum bergetar. Kalau hidung antum nggak bergetar, itu mayat hidup, Pak. Iya. Ya, seperti itu. Baik, untuk mim dan nun bertasydid saja, itu yang bacaannya agak ditahan lebih lama. Selebihnya selain mim dan nun tidak lama. Baik, kita cukupkan itu saja, Pak ya. Insyaallah selanjutnya kita masuk ke pelajaran 9 dan mudah-mudahan pekan yang akan datang kita bisa menghabiskan semua pelajaran untuk dijilid 1 metode Asy-Syafi'i insyaallah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Fadhol, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya jadi makmum sering dengar imam siratal ladzi. Iya. Maksudnya antum mau minta dibedakan atau bagaimana hukumnya, Pak? Oh, mana yang benar? Si dengan sirata, dan bukan huruf shin tebal, bukan syirata. Ada yang memang, makanya nanti kalau Bapak jadi makmum, antum mendengar ada bacaan imam yang salah, antum tanya dulu, minta dia ucapkan. Contoh kayak fa, mungkin karena dia tidak ada gigi, jadi angin sela-sela gigi ini sela-sela angin itu nggak bisa lewat dari gigi. Antum lihat dulu apa sebabnya, antum tanya dulu, betul bisa nggak beliau mengucapkan. Atau kemudian yang kedua, benar nggak beliau mengucapkan itu dengan pengetahuan beliau tahu salah tapi masih tetap baca. Kalau ternyata beliau tidak tahu, nah ini harus kita dudukkan permasalahannya. Jadi sin dan sad, si, tebak Pak, ini huruf sad apa sin? Si. Ayo Pak, ini kayaknya harus makan lagi Pak. Baik Pak, ulangin Pak ya. Tebak Pak. Si. Nah, itu bisa Pak. Iya. Jadi memang butuh latihan, dan insyaallah nanti antum kita hadirkan ustadz biar bisa setoran, karena kalau kita pukul keroyokan kayak gini kan nggak tahu Pak ya, mana yang berantakan gitu Pak ya, mana yang sudah pendekar, mana yang masih ini ya. Jadi insyaallah nanti kita buat halaqah, antum setorkan huruf pertama kalinya. Kalau lancar antum sudah huruf lancar, insyaallah kita coba untuk membaca sambungan ayat. Kalau ternyata antum sudah lancar juga, mudah-mudahan lancar, bacaan lancar, insyaallah kita lanjut dengan kelas hafalan insyaallah. Silakan Pak. Ya, kalau yang dibaca tetap O itu gimana? Tetap sah atau? Iya, makanya kalau untuk O dia tidak, itu hanya kembali ke sifat. Makanya kita di muqaddimah, tujuan daripada belajar tajwid adalah agar apa Pak? Agar kita tidak termasuk ke lahan jali dan lahan khafi, tidak masuk ke kesalahan yang kecil dan tidak masuk ke kesalahan yang besar. Kalau kesalahan kecil ya tadi itu dia masih sifatnya agak seperti mirip ini segala macam, anginnya terlalu besar, hamasnya terlalu besar atau terlalu banyak, ini lahan khafi. Kalau lahan jali dia merubah huruf. Nah, kalau merubah huruf, contoh la yaskurun pakai sin diganti pakai shin, la yashkurun, artinya mereka tidak bersyukur. La yashkurun diganti pakai sin, la yaskurun, artinya apa Pak? Mereka tidak mabuk. Atau la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, pakai shin, kemudian diganti pakai sin, la'allakum taskurun pakai sin, artinya apa Pak? Agar kalian mabuk. Itu sudah berbeda arti. Makanya itu lahan jali. Ketika dia berubah huruf, dia termaksud berdosa kalau dia tahu dengan kesengajaan. Tapi kalau tidak, berarti dia cuma fatal bacaannya saja, salah dalam bacaan. Tapi kalau dia sengaja dengan merubah huruf, berarti dia berdosa. Jadi guna pelajaran tajwid adalah agar kita tidak salah atau tidak termasuk ke lahan jali, kesalahan yang fatal, ataupun lahan khafi, kesalahan yang ringan. Kalau yang ringan itu seperti itu Pak. Ra dibaca tebal, ra, Allah, so. Nah, itu masih lahan khafi. Itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah merubah huruf, nah ini yang harus dibetulkan seperti itu. Untuk pertanyaan sholat sah, insyaallah sah.
Kalau makmum, nah sah insya Allah. Tapi imam yang, makanya kalau imam itu kriterianya ketat Pak. Salah satunya apa Pak? Ya ummukum aqra'ukum. Yang mengimami kalian adalah yang mereka bacaannya bagus, lihai, bisa tajwid, apalagi hafalannya banyak. Masya Allah itu yang lebih diutamakan. Bukan ya ummukum asyakhukum, yang lebih tua Pak. Ya enggak, yang ini kan kebalik. Kalau kita yang jadi imam sepuh atau yang sudah tua enggak. Yang sebenarnya urutan di dalam hadis yang paling benar bacaannya. Baik, selanjutnya. Iya, terakhir Pak ya. Ketika adzan yang itu bacanya hayya 'alas shalah atau hayya 'alas shalah. Iya, Masya Allah. Tadi kembali ke pelajaran tasdid. Beliau bertanya, hayya itu yang betul yang mana? Hayya ala atau hayya 'alas shalah? Yang benar tidak diiramakan Pak. Cepat ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Karena bukan tanwin sebelumnya atau sebelumnya nun sukun. Jangan, karena tidak ada ha ya ha nun ya atau ha nun tanwin atau apa sebelumnya itu baru antum hayya. Enggak. Itu bacaan yang salah, pengucapan yang salah. Yang benar hayya. Bukan berarti nanti antum langsung ini ya Pak ya. Kalau ada muadzin kita di sini, makanya muadzin imam ini mesti harus belajar tajwid kembali Pak. Bukan berarti nanti sudah dipilih muadzin atau imam tidak lepas dari kesalahan. Baik, itu saja. Mudah-mudahan pekan depan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Antum dimudahkan belajar, mudahkan menghafal Al-Qur'an, dan semoga Al-Qur'an menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.